Selamat malam, kita kembali berjumpa pada malam ini. Dengan penuh sukacita saya menyapa seluruh warga Jemaat Dadi. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, kasih setiamu sungguh melimpah kami nikmati. Malam ini kami kembali rindu untuk disapa firman Tuhan. Roh Kudus sertai kami, agar firman-Mu ini Tuhan bermakna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari dua kitab. Yang pertama, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dan Amsal 13 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan begini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amin. Saudara, meremehkan dan diremehkan itu adalah hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Meremehkan dapat berarti menganggap tidak berarti. Dalam banyak hal, orang dapat meremehkan sesamanya, meremehkan pekerjaan, meremehkan sesuatu. Misalnya, menganggap remeh penyakit, menganggap remeh pekerjaan, menganggap remeh pelayanan, bahkan banyak orang menganggap remeh tentang firman Tuhan. Saudara, menganggap remeh atau menganggap tidak berarti firman Tuhan dalam kehidupan kita percaya, itu dapat menimbulkan sikap yang tidak percaya, sikap ragu-ragu, bahkan sikap menolak firman Tuhan itu sendiri. Nah, segala sesuatu yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan dalam banyak hal pasti akan berakibat sangat fatal. Itulah sebabnya karena kasih Tuhan kepada manusia, maka Tuhan terlebih dahulu memberitahukan segala sesuatu melalui firman-Nya tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Nah, tetapi seringkali yang terjadi adalah manusia lebih memilih untuk tidak taat atau lebih memilih melanggar perintah Tuhan sebagai tanda bahwa ia menganggap remeh firman-Nya. Nah, demikianlah yang terjadi pada saat Tuhan berfirman kepada manusia dalam kitab Kejadian 2 ayat 16 dan 17 yang kita baca malam ini. Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Hawa rupanya tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan itu. Hawa lebih tertarik dan setuju dengan kebohongan si ular untuk memakan buah yang dilarang Tuhan itu. Nah, di dalam hati Hawa itu mulai timbul atau mulai muncul ketidakpercayaan, mulai muncul keraguan-raguan terhadap firman Tuhan. Dan bukti dari
keraguan-raguan itu adalah ia kemudian mulai meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri baginya. Lalu kemudian ia tergoda dengan apa yang ular katakan kepadanya. Nah, saudara, seringkali kita pun kadang bersikap dan berlaku seperti Hawa dalam pembacaan kita ini, dalam menganggap firman Tuhan, dalam menanggapi firman Tuhan itu. Di mana yang sering terjadi adalah kita lebih memilih melakukan apa yang dilarang dan tidak mau melakukan apa yang dilarang Tuhan, dan tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kadang lebih memilih melakukan sesuatu yang menyenangkan diri kita, menyenangkan kedagingan kita, yang tampak mungkin lebih nikmat meskipun itu hanya sesaat. Padahal hal itu akan membawa akibat yang sangat fatal, akibat yang sangat mengerikan, akibat yang sangat merugikan dalam kehidupan kita. Karena telah meremehkan firman Tuhan, maka Adam dan Hawa harus menanggung akibatnya. Akibat yang ditanggung oleh Adam dan Hawa adalah bahwa ia harus kehilangan damai sejahtera dan hidup dalam ketakutan. Mereka pun berkata ketika mereka sudah mulai hidup dalam ketakutan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Ketika Adam dan Hawa mendengar bahwa Tuhan ada dalam taman itu, mereka katakan, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Hal lain yang menjadi akibat yang ditanggung oleh Adam dan Hawa dari meremehkan perintah Tuhan itu adalah mereka hidup dalam susah payah. Mereka kehilangan kepercayaan dari Tuhan sehingga mereka harus terusir dari Taman Eden. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan pun dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 13 malam ini mau menguatkan kita bersama, mau mengokohkan kita bersama, bahwa siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa yang taat pada perintah akan menerima balasan. Karena itu saudara-saudara, jangan sekali-kali meremehkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, demikian perenungan firman Tuhan pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita yakin bahwa kita dikuatkan untuk tetap taat pada perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau pun senantiasa memberi perintah bagi kami Tuhan. Karena itu kami berdoa, Engkau berkati firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Sehingga setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, kami betul-betul melakukannya dalam kehidupan kami, dan jauhkan sikap meremehkan setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Jauhkan sikap meremehkan sesama, meremehkan sesuatu dalam kehidupan kami, supaya kami betul-betul meyakini kehidupan ini adalah anugerah Tuhan, dan semua yang kami punya, semua yang ada pada kami adalah karena pemberian Tuhan yang tidak boleh kami pandang remeh. Bapa di sorga, kami berdoa malam ini, Tuhan menolong seluruh jemaat-Mu, jemaat Dadi. Berkati Tuhan, biarlah mereka senantiasa dalam keadaan yang baik. Ketika mereka melakukan berbagai macam rencana mereka, Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka kerjakan Tuhan, semua dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, Tuhan kiranya
terus menolong mereka. Tuhan kiranya terus menopang dan memberkati mereka. Malam ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit dan menyebut di hadapan-Mu Ibu Yohana Mandeling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elembang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon K. Arwan, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Ibu Ruth Minggu, Bapak Markus Batil Murik, dan Ibu Maria. Kami doakan Tuhan kiranya mereka senantiasa dalam topangan dan kasih-Mu, dan seperti yang lain mereka juga mengalami kekuatan dan kesembuhan kepulihan dari Tuhan. Kami doakan jemaat-Mu yang dalam kondisi lansia, kami percaya kekuatan dan anugerah-Mu terus Engkau karuniakan bagi mereka. Bapa di sorga, kepadamu pun Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang senantiasa merasakan setiap berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, entah itu kenaikan pangkat, entah itu karena pertambahan usia, entah itu karena berkat-berkat yang lain. Tambahkan sukacita mereka Tuhan, sempurnakan syukur mereka sehingga mereka terus mengalami dan merasakan bahwa Tuhan sungguh amat baik dalam hidup mereka. Bapa di sorga, jaga kami malam ini, biarlah kami boleh beristirahat dengan penuh pertolongan Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah doa dan renungan malam yang kita alami bersama pada malam ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh jemaat dadi. Bongi melo lako kita soladasang.